الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan risalah Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah, dan telah kita jelaskan dari ucapan al-muallif Abul Barakat Al-Ghazi Al-Amiri rahimahullah ta'ala, bahwa merupakan suatu kenikmatan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba tatkala hamba tersebut diberi taufik untuk berkumpul bersama dengan ahlus sunnah, dijauhkan dari bid'ah dan dari ahlul bid'ah, ahlul hawa. Sebab berkumpul dengan ahlus sunnah, ahlus salah, ahlul din akan memberikan pengaruh dalam pengamalannya, dalam tarekatnya, dalam manhajnya, sehingga dia pun akan berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas sunnah Rasulullah dan para sahabatnya, merupakan kemuliaan dan keselamatan hidup di dunia, demikian pula di akhirat. Sebaliknya, berkumpul dengan ahlul bid'ah, ahlul hawa adalah musibah yang dapat menyeret seseorang pada kesesatan dan penyimpangan. Benar apa yang disebutkan oleh Abu Qilabah yang meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu,
bahwa beliau mengatakan min fiqhir rajuli madkhaluhu wa mamsyahu wa ilfuh. Termasuk di antara fikih, pemahaman yang baik dari seseorang adalah dia mencari siapa teman masuknya, siapa teman jalannya, dan siapa yang menjadi teman akrabnya. Lalu kemudian Abu Qilabah membenarkan ucapan Abu Darda, dan beliau pun menyebutkan bait syair ini, anil mar'i fala tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaqtari. Tentang seseorang jangan kamu tanya dia, namun tanya siapa temannya. Sebab setiap orang dia akan mengikuti siapa yang menjadi teman akrabnya tersebut. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullah ta'ala, wa min kalami Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiya anhu. Dan di antara ucapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan di sini beliau mengatakan karramallahu wajhahu wa la tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma shahu وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. Kata beliau dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Namun penisbatan bait syair ini kepada Ali bin Abi Thalib adalah penisbatan yang tidak sahih. Diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Adabus Suhbah, namun diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Dan juga disebutkan dalam kumpulan bait-bait syair atau yang biasa disebut dengan diwan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagian mereka juga ada yang menisbatkan ucapan ini dari Abul Atahiyah, seorang penyair yang masyhur, Abul Atahiyah, dan bukan dari bait-bait syair Ali bin Abi Thalib. Ini peringatan yang pertama. Yang kedua, di sini beliau menyebutkan ucapan karramallahu wajhahu sebagai doa yang dikhususkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karramallahu wajhahu maknanya adalah semoga Allah memuliakan wajahnya. Dan biasanya doa ini dikhususkan oleh sebagian mereka untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan tidak kepada yang lainnya dari kalangan para sahabat. Dan pengkhususan doa ini kepada Ali radhiyallahu anhu meskipun maknanya sahih, maknanya benar, namun mengkhususkan doa ini hanya kepada Ali bin Abi Thalib tidak sepantasnya. Dan bahkan dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam sikap berlebih-lebihan dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti halnya kaum Syiah, Rafidhah yang mengkhususkan ucapan alaihi salam hanya kepada Ali bin Abi Thalib, tidak kepada yang lainnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang benar bahwa istilah atau doa karramallahu wajhah ini boleh dinisbatkan kepada yang lain dari kalangan para sahabat. Tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa dikhususkannya doa ini untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disebabkan karena beliau tidak pernah menyembah berhala. Padahal masih banyak pula dari kalangan para sahabat yang lain mereka juga tidak pernah menyembah berhala. Oleh karena itu para ulama memberi tanbih
termasuk di antara para ulama yang memperingatkan dalam hal mengkhususkan doa ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa qad ghalaba hadha fi ibarati katsirin min an-nusakh lil kutubi ay yufrad 'Ali radhiyallahu ta'ala anhu bi ay yuqal 'alaihi salam min duni sa'iri as-sahaba aw karrama Allah wajhah." Bahwa seringkali disebutkan dalam ungkapan kebanyakan para penulis kitab, dikhususkannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan penyebutan alaihi salam atau penyebutan karramallahu wajhahu, tidak kepada para sahabat yang lain. Wa hadha wa in kana ma'nahu sahihan lakin yanbaghi an yusawwa baina as-sahabati fi dhalik. Dan ini meskipun makna ini benar, penyebutan alaihi salam, penyebutan karramallahu wajhah, ini benar, namun sepantasnya disamakan para sahabat yang lainnya juga pun tidak mengapa untuk disebut karramallahu wajhah atau disebut alaihi salam. Fa inna hadza min babi ta'dhim wa takrim. Sebab doa ini, penyebutan ini termasuk di antara bentuk menyebutkan kemuliaan atau memuliakan seseorang, mengagungkan seseorang. Dan dikhawatirkan ketika dikhususkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan doa ini alaihi salam atau karramallahu wajha, merendahkan kedudukan para sahabat yang lain. Fasyaikhani wa amirul mu'minin Utsman aula bidzalika minhu radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dua syekh yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ditambah lagi Amirul Mukminin Utsman bin Affan, mereka adalah orang-orang yang lebih utama dengan istilah ini, dengan ungkapan ini daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebab ketiga sahabat ini, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka adalah orang-orang yang lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib. Kemuliaan para sahabat sesuai dengan urutan khilafah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling afdal, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Lalu mengapa dikhususkan Ali bin Abi Thalib dengan penyebutan karramallahu wajhah atau alaihi salam? Yang demikian ini tidak sepantasnya, meskipun disebutkan oleh sebagian para ulama ahlu sunnah. Akan tetapi beliau memperingatkan agar kemudian seorang tidak mengkhususkan hal ini hanya kepada Ali bin Abi Thalib dan tidak kepada para sahabat yang lainnya. Dan disebutkan dalam bait syair ini yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, dan janganlah kamu berteman dengan orang yang bodoh, hati-hatilah kamu terhadapnya. Fakam min jahilin arda haliman hina yalqahu, berapa banyak orang yang bodoh menyebabkan bodoh pula orang yang halim, yang tadinya dia dikenal sebagai orang yang bijak, orang yang baik, orang yang lembut, jadi bodoh pula tatkala dia bertemu dengan orang yang jahil, yang bodoh. Yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syahu, disamakan seseorang itu dengan temannya ketika dia menjadi teman jalannya, teman duduknya, teman akrabnya, teman dia ke sana kemari, sama, dihukumi sama dengan siapa dia berjalan. Walisyai'i 'ala syai'i maqayis wa asbahu, dan antara sesuatu dengan yang lain itu ada kemiripan, ada kesamaan. Tinggal dilihat kelompok-kelompok mereka, keakraban mereka dengan siapa. Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqahu, dan antara satu hati dengan hati yang lain
itu ada petunjuk dan ada tanda ketika dia bertemu dengan hati tersebut. Dan ini semakna dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh itu berkelompok-kelompok. Maka dari sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, peringatan dari beliau untuk tidak bersahabat dan tidak berteman dengan orang-orang yang justru akan menyebabkan dia terjatuh dalam keburukan. Apakah dia dari kalangan ahlul bid'ah atau dari kalangan orang-orang yang jahil perbuatannya, yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya yang dilakukan oleh orang yang berakal, atau bergaul dengan orang-orang yang malas, atau bergaul dengan orang-orang yang sayyi'ul khuluq, yang buruk akhlaknya, atau bergaul dengan orang-orang yang tidak membawa dia kepada kebaikan, bergaul karena hawa nafsu, bergaul hanya karena melihat dari sisi dunianya, bukan dari sisi akhirah. Hati-hati dari berteman dan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, karena dia pun akan terseret, akan disamakan dengan siapa yang menjadi temannya. Sudah cukup pelajaran dari para ulama dahulu. Ada yang berteman dengan ahlul bid'ah, akhirnya dia menjadi ahlul bid'ah. Asalnya dia ahlus sunnah. Dia senang dengan seorang wanita, ternyata wanitanya dari kelompok Khawarij, menikahlah dia dengan wanita tersebut, Imran bin Hittan, yang dahulunya ahlus sunnah. Diperingatkan oleh teman-temannya, jangan kamu menikah dengan wanita itu, kamu akan terpengaruh dengan pemikiran Khawarijnya. Akhirnya karena sudah ditimpa penyakit, senang dengan wanita tersebut, akhirnya dia menikahinya karena kecantikan wanita ini. Akhirnya subhanallah, setelah menikah menjadi gembongnya Khawarij dari kelompok Al-Qa'diyah. Dia memberikan pujian-pujiannya kepada pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini bahaya pergaulan. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Di antara mereka ada yang berkumpul dengan orang-orang yang buruk. Dia tidak bersahabat kecuali dengan hawa nafsu. Akhirnya dia menjadi rusak pula. Di antara mereka ada yang bersahabat dengan seorang, tapi persahabatan yang dibangun di atas hudud nafsiyah. Ada jiwa yang buruk, an-nafsu al-ammarat bis-su', jiwa yang mengajak pada keburukan. Mungkin asal orangnya itu baik, ya, mungkin temannya asalnya baik, tapi disebabkan karena orang ini tidak mencintai temannya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun menjadi orang yang buruk. Waliyadzubillah, apabila hal yang seperti ini akan dibawa sampai mati, menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, buruk kematian. Ibnu Jauzi rahimahullah taala, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ada seseorang, orang ini bernama Ahmad bin Kulaib Asy-Sya'ir. Dia penyair dan dia penuntut ilmu. Nah, satu ketika dia datang ke majelis, dia bertemu dengan seorang, orang ini masih muda, ya, boleh dikatakan dia amrat, ya, wajahnya tampan, tidak berjenggot. Ketika dia melihatnya, awal kali dia menatapnya, maka dia tertarik. Padahal orang ini juga termasuk penuntut ilmu. Namanya Aslam bin Abil Ja'ad. Ya, Ahmad bin Kulaib ini Asy-Sya'ir. Ketika dia melihat Aslam, pada awal kali dia melihatnya, dia tertarik. Bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang buruk, ya, atau liwat dan yang lain sebagainya, bukan. Dia hanya senang melihatnya, melihat wajahnya.
Akhirnya saking isyuknya dia, jadi isyuk ini orang yang dimabuk cinta, ya, sampai dia gila, seperti halnya Majnun Lailah. Benar-benar dia mabuk melihat Aslam bin Abil Ja'd. Aslam bin Abil Ja'd penuntut ilmu, orangnya soleh, masya Allah. Ahmad bin Kulayb asalnya baik, tapi disebabkan karena awal pertemuan dia dengan Aslam, akhirnya menyebabkan dia terjatuh ke dalam penyakit isyuk. Isyuk, kalau di Indonesia kan biasanya asyik gitu, ya, mabuk cinta. La haula wala quwwata illa billah. Sampai dia membuat bait-bait syair memberikan pujian yang luar biasa kepada Aslam ini. Menyebar bait-bait syair ini di tengah para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Ya, akhirnya berita ini sampai menyebar di kalangan talabatul ilm. Ya, sampai mereka curiga kepada Ahmad bin Kulayb asy-Syair. Dan akhirnya si Aslam ini yang disenangi oleh Ahmad bin Kulayb, akhirnya dia malu. Karena kalau dia datang ke majelis mesti ketemu sama Ahmad bin Kulayb asy-Syair. Kalau dia ketemu fitnah, dan dia tidak menginginkan timbulnya fitnah, jangan sampai dia pun dicurigai. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lagi datang ke majelis ilmu, tinggal di rumahnya, tidak berhubungan dengan siapapun, tinggal di rumah Aslam ini. Apa yang terjadi pada Ahmad bin Kulayb asy-Syair ketika setiap dia datang ke majelis dia mencari Aslam dan dia tidak melihat Aslam? Akhirnya lama kelamaan Ahmad bin Kulayb ini pun jatuh sakit dia, terbaring di rumahnya. Subhanallah, orang-orang pada datang menjenguknya. Semakin lama dia semakin drop, semakin lama semakin parah sakitnya. Ya, akhirnya dijenguk pula oleh guru-gurunya, para masyayikh, tempat mereka menimba ilmu. Maka para masyayikh ini pun datang menjenguk Ahmad bin Kulayb asy-Syair. Lalu kemudian mereka mengatakan, apa sih yang menyebabkan, apa obatnya, apa yang menyebabkan kamu sakit seperti ini? Kata Ahmad bin Kulayb kepada mereka, para masyayikh, antum ta'lamuna dzalik, wa min ayyi syai'in maradi, wa fi ayyi syai'in dawa'i. Law zarani Aslam wa nadhara ilayya nadhra wa nadhartuhu nadhra wahidan la barat. Kalian sebenarnya sudah mengetahui apa yang menjadi penyebab sakitku ini dan apa obatnya. Demi Allah, kalau seandainya Aslam datang ke sini, dia datang menjengukku dan dia melihatku sekali saja dan aku melihatnya sekali saja, saya akan sembuh. Hanya itu obatnya, saya akan sembuh. Kata Ahmad bin Kulayb. Luar biasa, benar-benar mabuk. Masyaallah rahimakumullah. Akhirnya para masyayikh ini kasihan melihat kondisi Ahmad bin Kulayb yang semakin lama semakin parah. Akhirnya mereka pun datang ke rumahnya Aslam. Mereka berusaha untuk melobi Aslam gimana caranya agar kemudian Aslam mau memberi kesempatan menjenguk Ahmad bin Kulayb sekali saja. Ya, karena hanya itu obat satu-satunya. Gila ini. Ma'asyarul rahimakumullah. Maka Aslam setelah dia berpikir panjang, akhirnya dia menyetujui untuk keluar dari rumahnya dan menjenguk Ahmad bin Kulayb. Dalam keadaan dia terpaksa, dia tidak punya keinginan sama sekali, tapi karena dibujuk oleh guru-gurunya, para masyayikh, maka dia pun berangkatlah dia dengan salah seorang syekh. Pada saat dia menyatakan persetujuannya, ya, itu sudah sampai berita sampai ke budaknya Ahmad bin Kulayb ini. Akhirnya budaknya ini menyampaikan kepada Ahmad bin Kulayb bahwa Aslam akan datang menjengukmu. Luar biasa gembiranya dia, senangnya luar biasa. Nah, padahal belum ketemu, sudah gembira dia. Nah, maka ketika berjalan sudah sampai, sudah mendekati, sudah tiba di rumah, tapi belum bertemu. Tiba-tiba Aslam berubah pikiran. Dia memikirkan, bahwa ini bahaya ini. Jangan sampai kalau saya bertemu justru akan menjadi fitnah.
Kata Aslam, ya, beliau mengatakan, la adkhulu alaihi wa qad zakarani wa nawwaha bismi wa hadha makanu riba wa tuhma wa la uhibbu an adkhul madakhil at-tuham. Ya. Saya tidak akan masuk bertemunya. Ya. Kenapa? Sebab dia selalu menyebut namaku. Jadi ketika sakit yang disebut Aslam. Ya. Bukan nama perempuan, nama laki-laki Aslam. Nah, sering disebut. Dia sering menyebut namaku. Saya khawatir jangan sampai saya ketemu. Ini adalah tempat sesuatu yang bisa menjadi tuduhan. Jangan sampai saya dituduh macam-macam. Ya. Kan tidak sehat, ya, ketika seorang senang kepada sesama jenisnya. Jangan sampai saya dituduh. Dan ini adalah makan riba, tempat di mana seorang dikhawatirkan, diragukan. Maka saya tidak akan masuk. Saya tidak akan bertemu dengannya. Akhirnya dia membatalkan pertemuannya. Pulang lagi dia. Ya, Syekh ini yang tadinya bersama dengan Aslam, dia pun masuk sendirian bertemu dengan siapa ini? Ahmad bin Kulayb ini. Ketika dia menyampaikan bahwa Aslam tidak jadi bertemu denganmu, dia khawatir akan terjadi sesuatu. Dia kembali pulang. Oh, yang tadinya dia sudah mulai gembira, kembali drop lagi. Nah, lalu kemudian dia pun merasakan kegoncangan yang luar biasa. Sambil dia mengucapkan bait-bait syairnya. Ya. Di antara bait syair yang dia sebutkan, dia mengatakan, Aslam ya rahatal alim, rifqan alal ha'imin nahili, wasluka ashha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalili. Wahai Aslam, engkaulah penyembuh penyakitku. Ya, engkaulah penyembuh penyakitku. Engkaulah yang akan memberikan kelembutan kepada orang yang sangat butuh ini, orang yang sangat haus ini. Bertemu denganmu lebih aku sukai dari mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliqul Jalil. Mending bertemu Aslam daripada mendapatkan rahmat dari Allah. Coba. Keterlaluan. Ketika dia mengucapkan bait-bait syair didengarkan oleh syekhnya, kata syekhnya, "Ittaqillah, waihak. Takut kamu kepada Allah. Apa yang kamu katakan ini?" Perkataan yang luar biasa, nahabil azimah. Nah, kata orang ini, itulah yang kamu dengarkan. Itulah yang kamu dengarkan. Akhirnya karena gusar juga ini syekhnya ini, akhirnya dia keluar meninggalkan. Baru saja belum dia keluar meninggalkan rumah tersebut, dia sudah mendengarkan teriakan, suara yang keras. Ternyata itu adalah merupakan sakaratul maut dan matilah si Ahmad bin Kulayb. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, halaka hadha syair. Binasa ini orang. Binasa ini orang. Dia tidak membangun kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Musibah. Ma'asyarul rahimakumullah. Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau mengomentari kisah ini dalam Al-Bidayah Nihayah, kata beliau, hadhihi zallatun syana'a, 'azimatun sal'a, wa dahiyatun dahya. Ini adalah ketergelinciran yang buruk. Ya. Ketergelinciran yang besar. Laula anna haula'il ammi dzakaruha ma dzakartuha. Kalaulah bukan karena para ulama mereka menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kisah ini, saya tidak akan menyebutkannya. Walakin fiha ibratun liulil albab wa tanbihun li dzawil basair wal uqul. Akan tetapi dalam kisah ini peringatan, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan peringatan bagi orang-orang yang memiliki penglihatan dan akal. Ayyas'alullaha rahmatahu wa afiyatahu, agar hendaknya mereka memohon kepada Allah rahmatnya. Wa ayyasta'idu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa ayyarzuqahum husnal khatimah indal mamat innahu karimun jawad. Dan hendaknya mereka berlindung diri dari berbagai macam fitnah. Fitnah yang zahir, fitnah yang batin, dan memberikan rezeki kepada mereka husnul khatimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karimun jawad. Maka ini pelajaran ya kawan. Ya. Hati-hati dari fitnah. Fitnah syahwat. Senang kepada seorang bukan karena din, bukan karena ketaatan, bukan karena agama, tapi syahwat. Dia berteman dekat dengan seorang karena syahwat. Waliyadzubillah.
Sehingga ketika dia terpisah dari orang tersebut, maka menyebabkan dia binasa waliyadzubillah. Ini keburukan. Akhirnya keburukan ini dibawa sampai mati. Su'ul khatimah waliyadzubillah. Sebelum dia mati, dia sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk ini. Bertemu dengan aslam, melihat sekali itu lebih baik daripada mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Dan di antara kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala juga termasuk di antara orang yang waliyadzubillah yang mengakhiri hidupnya dengan su'ul khatimah. Disebabkan karena cinta buta, cinta yang tidak dasar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bernama Abdah bin Abdurrahim. Abdah bin Abdurrahim ini termasuk di antara orang yang luar biasa. Sebelumnya dia sangat bersungguh-sungguh dalam ibadah. Orang yang rajin sekali qiyamul lail, yang rajin sekali puasa di siang hari. Dan bahkan dia termasuk orang yang hafizul Quran, penghafal Al-Quran Karim. Ini Abdah bin Abdurrahim. Satu ketika dia bersama kaum muslimin berjihad di salah satu daerah di Romawi, di negeri Romawi. Maka mereka berangkat pasukan ini. Satu ketika mereka berangkat, maka mereka pun melewati salah satu benteng, salah satu istana milik raja, salah satu raja Romawi. Maka ketika Abdah bin Abdurrahim melihat ke istana tersebut, maka dia pun melihat seorang wanita luar biasa cantiknya. Ya. Bagi dia sangat luar biasa kecantikannya. Akhirnya dia sangat ingin bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan wanita itu. Maka dia pun berusaha untuk mencari jalan. Akhirnya terjadilah surat menyurat antara Abdah ini dengan wanita tersebut. Lalu di antara isi surat tersebut, dia mengirim kepada wanita ini, isinya adalah bagaimana cara mendapatkanmu. Saya menginginkanmu. Gimana cara mendapatkanmu? Kata wanita ini, mudah apabila engkau hendak mendapatkan aku. Syaratnya anta tanassar wa tas'ad ilayya. Cukup kamu menjadi seorang Nasrani, tinggalkan agamamu, lalu engkau datang kepadaku. Itu saja syaratnya. Subhanallah, dipenuhi oleh orang ini. Dia masuk Nasara, jadi Nasrani, meninggalkan Islamnya, lalu kemudian dia datang ke istana tersebut, maka terjadilah pernikahan antara dia dengan wanita tersebut. Maka dia pun mendapatkan dunianya. Dia mendapatkan dunianya. Nah, luar biasa sedihnya kaum muslimin pada saat mereka mendengarkan orang ini Abdah ini, karena dikenal kesalehannya, dikenal ilmunya. Dia termasuk orang yang berilmu, talibul ilm. Akhirnya pada suatu ketika, ya, beberapa tahun kemudian, kaum muslimin mereka hendak berangkat lagi berjihad. Subhanallah, mereka bertemu dengan orang ini, Abdah bin Abdurrahim, yang telah memiliki keturunan dari hubungannya dengan wanita Nasraniyah tersebut. Maka ketika mereka bertemu, maka mereka mengatakan, ya Abdah, wahai Abdah, ma fa'ala Qur'anu, apa yang telah dilakukan oleh Qur'anmu? Kamu kan penghafal Qur'an. Ma fa'ala salatuk, apa yang dilakukan oleh salatmu? Ma fa'ala siyamuk, apa yang dilakukan oleh puasamu? Ma fa'ala ilmuk, apa yang dilakukan oleh ilmumu? Ma fa'ala jihaduk, apa yang telah dilakukan oleh jihadmu? Apa kata Abdah? Inni nasitul Qur'ana kullahu illa qawlahu. Saya sudah melupakan semua ayat-ayat Al-Quran Karim kecuali satu, firman Allah. Rubama yawaddu alladhina kafaru an law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhumul amal fasawfa ya'lamun. Ini saja, satu ayat ini yang dia hafal. Ya. Rubama yawaddu alladhina kafaru an law kanu muslimin. Alangkah inginnya orang-orang kafir itu pada hari kiamat nanti mereka berharap kenapa dahulu mereka tidak menjadi muslim. Mereka dahulu kenapa tidak menjadi muslim? Nah, biarkan mereka. Silakan mereka makan. Silakan mereka menikmati apa yang mereka inginkan. Mereka akan mengetahui akibatnya. Nah,
akhirnya dia masih dalam keadaan murtad, waliyadzubillah. Musibah. Ya, ini menunjukkan bahwa pengaruh seseorang itu bukan hanya dengan ucapan, bukan hanya dengan perbuatan, tapi pandangan. Sekedar melihat seorang, ya, orang yang buruk, akhirnya jatuh ke dalam hatinya, waliyadzubillah, dan dia terkena penyakit hati, akhirnya dia sudah gelap hatinya, tidak lagi menerima hidayah, dia lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Ada juga seorang bernama Abdullah Al-Qasim. Abdullah Al-Qasim ini seorang penuntut ilmu, ya, dikenal orang yang sangat pandai, luar biasa kepandaiannya. Bahkan dia sempat mengarang sebuah kitab membantah kaum Rafidhah, sampai-sampai di antara gurunya itu ada yang memberikan pujian kepada Abdullah Al-Qasimi ini. Dia mengatakan, laqad ishtara Al-Qasimi bi kitabil jannah. Sesungguhnya Al-Qasimi ini telah membeli surga dengan kitabnya ini. Luar biasa. Tapi subhanallah, mulai dia pergaulan bebas ke Amerika, ya. Ke Amerika berkumpul dengan orang-orang yang tidak jelas dari kalangan orientalis. Akhirnya waliyadzubillah, bukan saja dia menyimpang, dia murtad. Dia meninggalkan agamanya. Dan dia mati di tengah-tengah para pelacur. Waliyadzubillah. Ini ibrah, ya, menunjukkan bahwa pergaulan itu sangat memberikan dampak pada diri seorang. Apabila dia bergaul dalam kebaikan, akan memberikan dampak yang positif. Tapi kalau tidak, maka dikhawatirkan yang demikian ini akan menjerumuskan dia dalam kebinasaan. Waliyadzubillah. Kemudian beliau berkata, adabul isyrah, adab-adab pergaulan. Famin adabil isyrah, di antara adab-adab pergaulan, bagi yang memegang kitab itu disebutkan di antara dua kurungnya. Dan apa yang terdapat di antara dua kurung ini tidak termasuk dalam isi kitab. Ya, ini hanya sekedar untuk memberi judul-judul, untuk memperjelas pembahasan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lainnya. Adapun asli dari kitab ini, itu judul-judul ini tidak ada. Husnul khuluq ma'al ikhwani wal aqran wal ashab. Termasuk di antara adab pergaulan adalah akhlak yang baik bersama dengan para ikhwan. Demikian pula aqran, teman-teman sejawat. Demikian pula para sahabat, yakni teman-temannya secara umum. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai bentuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qala, di mana beliau bersabda, wa qad qila lahu ma khairu ma u'tiya al-mar'u. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang terbaik yang diberikan pada seseorang? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq. Yang terbaik yang diberi seseorang itu adalah akhlak yang baik. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibn Hibban, At-Tabarani, Al-Hakim, Ibn Majah, dan yang lainnya dari hadis Usama bin Syarif radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah merupakan salah satu hadis di antara sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan al-akhlaqul karimah. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah hamba yang paling mulia disebabkan karena akhlak beliau yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsan nasi khuluqa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan nasi khuluqa. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya.
Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahisha, wa kana yaqulu inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bukanlah seorang yang fahish. Orang yang fahish itu orang yang kotor lisannya, kotor perbuatannya, jorok. Ya, mutafahish orang yang memaksa dirinya, yang berlebih-lebihan dalam keburukannya. Kalau dia berbicara maka dia mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya, dari celaan, cemoohan. Ketika dia bertemu dengan seorang, celaan itu hampir tidak pernah terlepas untuk dia lemparkan kepada orang itu. Ini fahish. Ya. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang pilihan di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Darda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq." Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba pada hari kiamat yang lebih berat dari husnul khuluq, kebaikan akhlak seseorang. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang terpilih di antara kalian adalah yang paling baik dalam bermuamalah bersama dengan istri-istrinya. Maka husnul khuluq adalah merupakan kalimat yang bersifat umum, mencakup apa yang akan disebutkan nanti oleh beliau, ya, secara rinci. Satu persatu beliau akan jelaskan rincian dari husnul khuluq ini. Wa minha, dan di antara adab pergaulan yang baik, tahsinu ma yu'ayinuhu min uyubi ashabihi. Dia berusaha untuk memperbaiki apa yang dia saksikan dari aib-aib teman-temannya itu, aib-aib para sahabatnya. Ini dia berusaha untuk menutup-nutupinya dan tidak melihat kecuali yang baik, tidak melihat keburukannya. Karena kalau seorang ingin bersahabat yang dilihat buruknya, dia tidak akan memiliki sahabat. Dia tidak akan berteman dengan siapapun. Kenapa? Karena tidak setiap orang, melainkan dia pasti punya keburukan, punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Sehingga kalau yang menjadi perhatian adalah kekurangan, maka si fulan demikian. Selalu yang diperhatikan adalah hal-hal yang negatif yang ada padanya. Dia tidak akan punya teman. Oleh karena itu, merupakan pergaulan yang baik. Dia berusaha untuk memperbaiki apa yang dia ketahui dari aib para sahabatnya itu. Faqad qala Ibnu Mazin, telah berkata Ibnu Mazin, al-mu'minu yatlubu ma'azira ikhwanihi. Seorang mukmin itu dia akan selalu mencari udzur bagi saudara-saudaranya. Dia mencarikan udzur. Wal munafiq yatlubu atharatihim. Sedangkan orang munafik dia akan selalu mencari ketergelinciran dan kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Yang dilihat keburukannya, yang dilihat ketergelincirannya, yang dilihat kesalahannya. Siapa yang tidak pernah punya kesalahan? Nah, bahkan kadang-kadang ketika sahabatnya sudah memperbaiki dirinya, tetap saja yang diingat adalah keadaannya yang di masa lalu. Masya Allah, dia sudah memperbaiki diri, dia telah menjadi baik, Masya Allah. Untuk apa kembali dibongkar apa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu? Kalaupun itu merupakan kesalahan, kalau itu merupakan perbuatan dosa, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa sama seperti dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa itu. Nah, apa yang sudah lalu biarkan. Dan subhanallah, ya, orang-orang yang seperti ini sifatnya, dia hampir tidak pernah mengenal kesalahannya, meskipun dia terjatuh berkali-kali dalam kesalahan. Kenapa? Karena yang diperhatikan
kesalahannya orang. Kesalahannya sendiri dia tidak perhatikan. Dia menganggap bahwa dia sempurna. Setiap ada permasalahan selalu dia yang mengatakan, ya saya begini, dan saya yang benar. Yang lain semuanya salah. Ada kata pepatahnya Indonesia itu apa? Semut di seberang lautan. Semut. Kuman di seberang lautan tampak. Gajah di depan matanya nggak kelihatan. Ya ini subhanallah. Aib orang, disebut semua. Fulan, aibnya ada 10. Sekian. Oh, 10. Jangan, hati-hati kamu dengan 10. Aibnya ini sampai 15. Ya subhanallah. Bisanya dia menyebut kesalahan orang, kekeliruan orang, dalam keadaan dia tidak bisa mengoreksi dirinya. Ini penyakit. Ayat kata beliau, wal munafiqu yatlubu asaratihim. Orang munafik itu dia selalu mencari kesalahan-kesalahan temannya. Tapi seorang mukmin dia selalu berusaha untuk mencari uzur temannya itu. Wa qala Hamdun al-Qassar, dan berkata Hamdun al-Qassar, "Idza zalla akhun min ikhwanik fatlub lahu 90 udra." Apabila salah seorang saudaramu itu keliru, salah, tergelincir dalam kekeliruan, maka hendaknya engkau berusaha mencarikan untuknya 90 udzur. Penyebutan 90 ini tidak menunjukkan pembatasannya harus dihitung sampai 90, tidak. Maksudnya beliau, kamu berusaha untuk mencari udzur bagi saudaramu itu. Oh mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Nggak ada jalan sih, cari jalannya. Oh mungkin dia begini, mungkin dia begini. Terus seperti itu. Sampai kemudian kamu bisa menemukan untuknya kemungkinan yang terbaik, sehingga kita tidak suudzon terhadapnya. Ya. Carikan udzur. Hatlub lahu 90 udhran. Carikan buatnya 90 udzur. Dalam artian kamu berusaha untuk mencari. Ketika kamu sudah mulai berusaha, cari. Oh mungkin begini, mungkin begini. Cari dan bawa kepada kemungkinan yang terbaik. Fa illam yaqbal dzalika fa antal mahin. Ya. Kalau dia tidak menerima, maka kamulah yang tercela. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ya saya sudah berusaha mencari kemungkinan-kemungkinan yang terbaik, tapi saya tidak mendapatkan. Ya. Saya sudah, mungkin begini, tapi tidak mungkin. Dia sendiri membatasnya. Kata beliau, kalau dia tidak mendapatkan uzur buat saudaranya itu, berarti kamu itu yang tercela. Kenapa kamu tidak bisa mencarikan uzur buat saudaramu? Seharusnya mungkin, seharusnya bisa. Nah, dan ini ma'asyar rahimakumullah, metode yang sangat bermanfaat agar kemudian pada saat kita bergaul dengan teman-teman kita selalu menghilangkan adanya suudzon, karena suudzon ini luar biasa, akan merusak pergaulan. Nah, demikian pula yang disebutkan dan diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, "Idza balaghaka an akhika syai' tunkiruhu faltabis lahu uzran wahidan ila 70 uzra. Fa in asabtahu wa illa faqul la'alla lahu udhran la a'rifuhu." Apabila sampai berita kepadamu tentang saudaramu sesuatu yang kamu tidak suka, sesuatu yang kamu ingkari, maka hendaknya kamu berusaha untuk mencarikan buatnya uzur dari 1 sampai 70. Carikan buatnya alasan yang terbaik. Kalau kamu menemukan, maka itulah yang diinginkan. Tapi kalau kamu tidak menemukan uzur buatnya, maka ucapkanlah, jangan-jangan dia punya uzur tapi saya tidak mengetahuinya. Mungkin dia punya uzur tapi saya nggak tahu. Ya. Sehingga seorang tidak segera memvonis, tidak segera menghukumi, tidak segera suudzon kepada seorang. Nah, ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Demikian pula diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhika al-mu'min illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan kamu menyangka satu kalimat yang keluar dari mulut saudaramu yang mukmin melainkan kebaikan, selama masih memungkinkan bagi kamu untuk membawa ucapannya kepada yang terbaik.
Ini ma'asyiral rahimakumullah. Namun tentunya dalam hal husnudzan ini tetap berada dalam koridor syariat. Ya. Jangan sampai seorang sudah jelas jatuh ke dalam pelanggaran syariat masih saja diberi udzur. Dia mencela Allah, oh mungkin jangan-jangan dia begini. Dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh jangan-jangan begini, mungkin ada udzur yang oh jangan seperti itu, jangan berlebihan. Ya. Seperti kaum Sufiyah yang selalu memberikan udzur kepada wali-walinya. Wali-wali syaitannya. Nah, kalau dia melihat gurunya, walinya itu berbuat kesalahan, oh itu penglihatan kamu saja. Mungkin dia sedang beribadah dalam rumah. Penglihatan kamu saja dia datang ke diskotik, tapi sebenarnya dia sedang tahajud qiyamul lail di rumahnya. Ini keterlaluan udzur yang seperti ini, ya. Nah, namun yang dimaksud oleh beliau adalah apabila kita sudah mengetahui, kita berteman dengan seorang secara zahir, kita melihat orang ini masya Allah saleh, baik, maka hendaknya engkau selalu berbaik prasangka kepadanya. Nah, berbaik sangka. Sebab kapan kamu berburuk sangka lalu kemudian buruk sangka ini terus kamu bawa dalam setiap keadaanmu, maka tidak akan terjadi persahabatan. Akan berpisah dan akan bermusuhan. Nah, kalau kita sudah mengetahui secara zahir si fulan masya Allah alal khair, masya Allah ala sunnah, maka husnudzan itu paling diutamakan. Husnudzan paling diutamakan. Ada seorang datang berita kepadanya, oh saya melihat fulan berjalan bersama dengan tokoh ahlul bid'ah. Nah, oh mungkin kamu salah lihat, itu bukan si fulan, itu alang, itu bukan si fulan. Salah lihat kamu, pas saja pakaiannya sama, misalnya, ya. Atau cari kemungkinan yang lain, ya. Mungkin pas berpapasan aja, ya. Penglihatan kamu saya dia berjalan, tapi ini sebenarnya berbeda jalan, ya ada saling sapa antara satu dan yang lainnya, misalnya. Nah, selama belum nampak dan belum ada keyakinan, maka asal hukumnya dia berada di atas kebaikan sampai datangnya keyakinan yang jelas pula yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan padanya. Kemudian kata beliau, wa minha mu'asyaratul mawthuqi bidinihi wa amanatihi zahiran wa batinah. Di antara bentuk ada pergaulan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang dipercaya agamanya, dipercaya amanahnya secara zahir dan batin. Tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak menjalankan agamanya, apalagi kalau dia kafir lalu jadikan sebagai teman akrab, tidak. Nah, mungkin kalau dalam urusan-urusan sifatnya dunia, ya, ada urusan dagang, silahkan. Tapi untuk menjadikannya sebagai khalil, untuk menjadikannya sebagai qarin, sebagai teman akrabnya, sebagai teman dekatnya, jangan. Kecuali orang yang diketahui bahwa orang ini saleh, baik agamanya, baik amanahnya, secara zahir dan batin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau tidak menemukan ada satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirnya, lalu mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka, kamu tidak akan mendapati ada satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang bercengkrama, yang berteman akrab dengan orang-orang yang jelas-jelas memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak mungkin. Kenapa? Ruhnya berbeda. Ruhnya berbeda, tidak akan mungkin menyatu.
Sehingga kalau ada orang ketika kamu melihat dia berteman dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa orang ini berpenyakit. Dia hanya menampakkan secara zahir di hadapan kita kebaikan, namun pada hakikatnya dia bersama dengan orang yang menjadi teman akrabnya itu. Kadang-kadang ada seorang ketika kita belum pernah bergaul dengan secara dekat dengannya, secara zahir Masya Allah kelihatan baik. Nah, namun penampilan secara zahir itu tidak cukup. Orang-orang munafik mereka mampu berpenampilan yang baik di hadapan kaum mukminin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka bertemu dengan kaum mukminin, kata mereka, "Oh, kami juga mukmin. Salat juga, ibadah juga." Namun ketika mereka bertemu kembali bersama dengan syaitan-syaitannya, mereka mengatakan, "Kami bersama kalian." Kami hanya mengolok-olok mereka saja. Kadang-kadang ada orang seperti itu di depan kita, Masya Allah manisnya lebih manis dari madu. Ya, senyumannya itu luar biasa, betul-betul menggoda. Ya, tapi di belakang ceritanya lain. Nah, di belakang dia berbicara tentang keburukan kita. Nah, hati-hati dengan orang yang seperti ini. Nah, maka ini menunjukkan bahwa pergaulan dan persahabatan itu benar-benar akan memberikan penilaian kepada seorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Ibnu Hibban Ad-Darimi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tashhab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." La tashhab illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin, yang secara zahir, secara batin engkau melihat bahwa dia berada di atas kebaikan. Wala yakulu ta'amaka illa taqi, dan jangan ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Bukan yang dimaksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika kamu membuat jamuan makanan, walimahan misalnya, lalu kamu menyampaikan undangan-undangan. Ketika mereka datang diseleksi, kamu bertakwa apa enggak? Bukan itu yang dimaksud. Ya. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan tidak ada yang boleh makan makananmu kecuali kalau dia bertakwa. Undangan makan itu ada dua. Ada undangan makan yang sifatnya umum. Ini bisa dimakan oleh siapa saja. Namanya umum. Undangan walimahan atau yang semisalnya. Ya. Ada undangan makan yang sifatnya khusus. Dipanggil khusus ke rumah. Ya, saya fadhal jam sekian antum datang ke rumah, anak undang buat makan, makan siang misalnya, atau makan malam khusus. Hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ketika kamu milih orang-orang akan kamu undang, kamu panggil, pilih. La ya'kulu ta'amaka illa taqi. Tidak ada yang makan makananmu kecuali yang kamu ketahui bahwa dia adalah orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang saleh. Nah, kenapa? Karena kalau undangan makan khusus ini, khusus pula pembicaraannya, khusus pula persahabatannya, dia datangkan secara khusus, kemudian terjadi majelis tentunya lebih khusus. Beda kalau undangan umum. Undangan umum diundang, mereka makan, sudah itu mereka pulang, meskipun tanpa ada terjadi pembicaraan. Tapi kalau undangan khusus, mereka sebagai tamu-tamu pilihan, nah tentu akan terjadi pembicaraan. Ya. Kalau ada seorang dia mengundang ke rumahnya seorang tokoh ahlul bid'ah yang menyuruh kepada bid'ah, nah ini hati-hati. Nah, menunjukkan bahwa ada pergaulan di antara mereka berdua, ada persahabatan, ada keakraban di antara mereka berdua. Kemudian beliau berkata rahimahullah, walil muasyarati awjuh, dan tata cara pergaulan itu ada bermacam-macam. Tergantung dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bermuamalah. Ya. Falil masyayikhi wal akabiri, maka ketika kita bergaul dengan para masyayikh, orang-orang yang lebih senior, bergaul dengan para ulama, bagaimana cara kita bergaul dengan mereka? Bil hurmati, dengan menghormati mereka.
wal khidmati, dan dengan memberikan pelayanan kepada mereka, wal qiyam bi ashghalihim, dan berusaha menyelesaikan kesibukan mereka, membantu kesibukan mereka. Ini pada saat kita bergaul dengan orang-orang yang di atas kita dari kalangan masyayikh. Bukan dari sisi usia ya, tapi dari sisi kemuliaan, keutamaan, ilmu. Meskipun mungkin dari kalangan syekh tersebut seumur, seusia atau beda sedikit. Syekhnya usianya 35, dia usianya 36. Wah, lebih tua dia daripada syekhnya. Tapi dia diberi kemuliaan dengan ilmu dan keutamaan. Ya, meskipun demikian, kamu pun harus menghormati dia dan berusaha untuk memberikan pelayanan kepadanya. Ya, tidak menyikapinya seperti menyikapi teman. Kalau menyikapi teman kan beda. Ya, dari kejauhan dipanggil fulan. Nah, tapi kalau kita di hadapan masyayikh, di hadapan ulama, ya tentunya ada adab tersendiri, menghormati mereka. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabrani, "Laisa minna aw laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqan." Bukanlah dari umatku orang yang tidak menghormati orang lebih tua, tidak menyayangi orang lebih muda, dan tidak mengenal hak seorang alim. Tidak mengenal hak seorang alim. Maka kita menyikapi mereka berbeda ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sebaya dengan kita. Walil aqran wal awsat. Demikian pula ketika kita bergaul dengan qarin, dengan teman-teman yang sebaya dengan kita. Ya, al awsat, orang-orang yang teman, ya. Nah, apakah itu temannya dalam bisnis, dalam pergaulan? Gimana cara persahabatan dengan mereka? Bin nasihati wa badlil mawjud. Dengan menyampaikan nasihat. Ini penting. Ketika ada dua orang bersahabat, hendaknya berusaha untuk saling memberi nasihat dengan cara yang baik. Saudaranya keliru, nasihati, ya akhi jangan. Ya, perbuatan itu tidak sepantasnya dilakukan. Yang satunya juga keliru, maka yang satunya memberikan nasihat kepadanya. Ini persahabatan yang sebenarnya. Ad-dinun nasihah. Inilah persahabatan yang dibangun di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Cinta mencintai karena Allah. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat. Wa badlil mawjud, dan berusaha untuk mengeluarkan apa yang dia miliki. Saudaranya butuh bantuan, teman yang butuhkan bantuan, dia mampu, maka dia berusaha untuk memberikan bantuan selama dia mampu. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Berusaha mengeluarkan saudaranya dari berbagai kesulitan yang dia hadapi. Nah, wal kaun indal ahkam, dan wal kaun, ya, yang dimaksud al kaun di sini adalah siap untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, membantu saudaranya untuk berjalan di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Malam yakun isma, selama bukan merupakan perbuatan dosa. Selama bukan merupakan perbuatan dosa. Adapun kalau perbuatan dosa, maka tidak diperbolehkan membantu saudaranya. Ya. Tidak diperbolehkan. Jika dia diajak misalnya oleh saudaranya ke tempat yang itu adalah merupakan tempat maksiat, maka segera dia afwan. Ya, saya enggak bisa. Yang demikian tidak diperbolehkan. Secara syar'i tidak diperbolehkan. Sebagai bentuk teman adalah berusaha menasihati temannya tersebut untuk tidak mendatangi tempat maksiat. Nah, sebab kalau dia mendatangi, lalu kemudian dia pun ikut, la'ilzubillah, maka tidak ada nasihat di antara mereka berdua. Akhirnya dua-duanya pun terjatuh dalam kesalahan.
butuh ada yang menasihati. Dan begitulah pergaulan yang terbaik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adanya saling menasihati di antara keduanya ini adalah merupakan kebaikan. Oleh karena itu para sahabat mereka selalu saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya ketika mereka berpisah dengan suratul Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Surat ini sering dibaca oleh para sahabat ketika mereka hendak berpisah antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena surat ini mengandung peringatan bagi manusia. Semua manusia itu rugi kecuali yang memiliki sifat-sifat ini. Dia beriman, dia beramal saleh, saling nasihat-nasihati dengan kebenaran dan nasihat-menasihati dengan kesabaran. Walil muridina wal asaghir. Demikian pula bagaimana cara kita bermuamalah dengan muridin wal asaghir. Muridin ini jamak dari murid. Yang maksudnya adalah murid, ya. Itu sudah dibahasa Indonesia kan. Ya. Jadi murid, istilah bahasa Indonesia murid itu sebenarnya dari bahasa Arab, murid. Ya. Yang artinya ya murid, tilmiz, ya. Namun perlu diketahui bahwa istilah murid ini adalah istilah ungkapan yang masyhur di kalangan Sufiyah. Jadi memang bangsa kita ini dijajah oleh kaum Sufiyah sudah sekian lama sampai istilah-istilah mereka pun itu jadi masyhur di lisan kaum muslimin. Nah, jadi masyhur. Istilah murid ini istilah yang masyhur di kalangan Sufiyah. Akhirnya jadi bahasa Indonesia yang baru. Nah, ya. Oleh karena itu kata para ulama tidak sepantasnya sebenarnya mengucapkan istilah-istilah Sufiyah ini. Ya, namun mungkin karena sudah masyhur, ya, akhirnya disebutkan istilahnya. Walil muridin. Dan pergaulan kita dengan murid-murid. Wal asaghir, dengan yang lebih muda dari kita. Gimana cara bergaul dengan mereka? Bil irsyad, dengan membimbing mereka. Jangan ikut-ikutan jadi anak kecil seperti mereka. Karena ada juga orang, ya, usianya sudah Masya Allah. Dia sudah dewasa, sudah 20-an tahun, badannya juga sudah dewasa, tapi akalnya masih kerdil. Gaulnya sama anak-anak. Usia 9 tahun, 10 tahun, lari bareng-bareng. Hah? Main pati lele bareng-bareng katanya, ya. Hah? La haula wala quwwata illa billah. Ya, ente sudah dewasa. Nah, jaga adab kepada anak-anak itu dengan membimbing anak, bukan ikut terjun bersama anak-anak sehingga kamu pun jadi anak-anak. Badanmu aja yang besar, tapi otakmu kerdil. Nah, bil irsyad, dengan membimbing anak-anak itu. Kalau anak itu salah, tegur, nasihati dengan cara yang baik. Ini enggak boleh, jangan seperti itu. Nah, wa ta'addub, dan beradab, mengajarkan kepada mereka adab. Wal hamli ala ma yujibuhul ilm, dan membawa mereka kepada hal-hal yang dikehendaki oleh ilmu. Ini yang baik. Jadi memberi contoh kepada anak-anak itu kebaikan. Nah, bukannya kita yang hanyut dengan mereka. Namanya anak-anak perlu dibimbing. Kesalahan itu jelas. Ya. Kadang-kadang mereka tidak terkontrol. Kamu jangan ikut-ikutan seperti anak-anak. Bimbing mereka, nasihati mereka, arahkan mereka kepada kebaikan, arahkan mereka kepada ilmu. Nah, ini tugas mereka yang lebih dewasa. Wa adabus sunnah, ajarkan kepada mereka hal-hal dari adab-adab sunnah. Wa ahkamul bawatin, hukum-hukum yang hubungannya dengan batin kita, akhlak kita, adab kita. Wal hidayatu ila taqwimiha bihusnil adab, dan membimbing mereka untuk meluruskan mereka dengan adab yang terbaik. Nah, jadi dari sini beliau hendak menjelaskan bahwa pada saat kita bergaul,
tempatkan masing-masing dari manusia di mana kita bergaul dengan mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Nah, ada riwayat tapi hadisnya lemah. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nasa manazilahum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menempatkan manusia itu pada kedudukan mereka. Hadis ini lemah. Nah, terjadi kelemahan disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam muqaddimah sahihnya. Namun maknanya sah. Maknanya benar. Dalam artian kita menyikapi seorang sesuai dengan kedudukan dia. Siapa dia? Bergaul dengan orang yang sebaik dengan kita, orang yang menjadi teman kita. Berbeda pada saat kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Berbeda pada saat kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, dari kalangan anak-anak, al-asagir. Berbeda pada saat kita bertemu dengan para ulama. Masing-masing ada tempatnya. Kalau kita bersama dengan qarin, teman biasa misalnya, yang sudah menjadi teman bergaul kita, aqran, awsat, ya. Pada saat kita bertemu dengannya, kemudian kita duduk santai, itu biasa. Iya kan? Santai misalnya, ingin baring sedikit sambil bertelkan. Tangannya, kepalanya ditaruh di tangan kanannya misalnya, sambil baring gitu. Di hadapan temannya yang sedang duduk. Biasa, ya kan? Satu hal yang biasa. Tapi kalau di hadapan ulama, kira-kira gimana? Di hadapan kita ada seorang alim, ada syekh, masya Allah, yang kita mengetahui ilmunya, lalu kita duduk di depannya santai. Syekhnya duduk. Kira-kira apa? Apalagi kalau syekhnya ini beradab, subhanallah. Dia tidak mungkin akan menegur orang ini. Nah, karena yang seperti ini juga sempat kejadian, subhanallah. Ada orang yang, ya, masya Allah, dia sampai mencapai gelar doktor, tapi akalnya kerdil. Di depan syekh itu begini. Syekhnya duduk sila, adat, subhanallah. Tapi di depan syekh, masya Allah, seperti muridnya aja. Nah, tidak mendudukkan seseorang pada kedudukannya. Maka ini, masya Allah, rahmatullah, merupakan pelajaran yang sangat penting sekali. Dan saya kira sampai di sini penjelasan kita, insyaallah taala, akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian kita melanjutkan dari Hisnul Muslim, dan kita telah menyebutkan keutamaan zikir dan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang keutamaan memperbanyak zikrullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Wa duna al-jahri min al-qawl bil ghuduwi wal asal wa la takun min al-ghafilin. Dan hendaknya engkau berzikir menyebut Rabbmu pada dirimu tadarruan, dengan merendahkan diri. Merendah, tawadhu, ya, ikhlas, wa khifah, dan penuh rasa takut. Rasa takut dari siksa Allah dan sangat berharap untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar suara-suara manusia, suara-suara orang-orang yang berzikir, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menjelaskan bahwa hukum asal zikir itu adalah dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan. Nah, tidak dikeraskan suara ketika berzikir kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya dan diperintahkannya untuk menjaharkan, mengeraskannya. Seperti ketika kita membaca salat maghrib, salatul isya, salatul fajr, ayat-ayat dibaca dengan suara yang keras. Nah, demikian pula pada takbirat al-intiqal, takbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, dikeraskan. yakni imam mengeraskan suaranya. Demikian pula pada saat seseorang bertalbiyah ketika ihram,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dianjurkan untuk dikeraskan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul hajji al-'ajju was-sajju. Afdhalul hajj al-'ajju was-sajju. Seutama-utama haji adalah al-'ajj was-sajj. Al-'ajj yaitu mengangkat suara ketika talbiyah, was-sajj yaitu menyembelih. Nah, kenapa kita mengangkat suara? Karena ada dalilnya. Ya. Demikian pula pada saat zikir sesudah salat wajib. Telah disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa mengeraskan suara pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir setelah salat wajib. Ya. Wa kunna na'rifu qada'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan takbir yang beliau jaharkan. Nah, jadi dibacakan, dijaharkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjaharkannya. Adapun jika tidak ada dalil, maka asal hukumnya adalah melirihkan suara. Melirihkan suara. Tidak diperbolehkan seorang mendatangkan suatu amalan dengan jahar atau mendatangkan suatu amalan baru tanpa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengeraskan lafaz niat atau melafazkan niat, tidak ada sama sekali. Nah, sebagian mereka ketika sholat dilafazkan, usalli fardhu al-maghrib 3 rakaat. Di antara mereka ada yang sekedar mengucapkannya merasa itu tidak afdal, akhirnya dikeraskan, usalli fardhu al-maghrib. Nah, biar lebih sah katanya. Kalau tidak disebut itu seakan-akan tidak sah sholat. Ini waswasah, ya, dan ini tipu daya syaitan. Di pagi hari dan di sore hari, dan janganlah kamu termasuk di antara orang-orang yang lalai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, perumpamaannya seperti orang mati dan orang hidup. Orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir seperti orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir seperti orang mati. Sehingga orang yang masih hidup di dunia tapi tidak pernah berzikir kepada Allah, ini adalah bangkai yang berjalan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang keutamaan zikir, bahwa zikir menghidupkan hati seseorang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang amalan kalian yang terbaik dan paling suci di sisi Rabb kalian dan paling mengangkat kedudukan dan derajat kalian, dan itu lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lalu kalian tebas leher mereka dan mereka menebas leher-leher kalian. Qalu bala. Para sahabat menjawab, iya, kami menginginkan hal itu wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, yang dimaksud zikir di sini adalah bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Ya, bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan. Sebagian berzikir itu hanya lisannya saja, tapi hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biar keseringan dia berzikir dengan lisannya, akhirnya dia pun memegang biji-bijian tasbih. Biar semakin jalan terus. Ya. Nah, dia mengucapkan subhanallah, tapi pikirannya lain. Karena kemari tidak konsentrasi, tidak menghubungkan antara lisannya dengan hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku. Aku tergantung dari persangkaan hambaku kepadaku. Apa maksudnya? Apabila seorang hamba tersebut berdoa dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengabulkan, niscaya Allah akan mengabulkannya. Apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah dan dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah mengabulkan dan menerima taubatnya, Allah akan menerima taubatnya. Ya. Ketika seorang hamba beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan dia berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan maghfirah kepadanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan maghfirah kepadanya. Jadi Allah sesuai dengan persangkaan hamba itu kepadanya. Namun ketika hamba tersebut dia berdoa kepada Allah, lalu kemudian dia berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak mengabulkan, maka itulah yang terjadi. Oleh karena itu Allah ingatkan, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku senantiasa bersama hamba itu apabila dia senantiasa mengingatku, berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, apabila dia berzikir mengingatku pada dirinya, maka aku pun akan mengingat dia pada diriku. Ya. Kalau Allah mengingat seorang hamba, itu menunjukkan bahwa Allah akan selalu menjaganya dan membimbingnya, memberikan pertolongan padanya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, dan apabila dia mengingatku dalam satu kelompok, ya, halaqah, maka aku akan mengingatnya di kelompok yang lebih baik, di perkumpulan lebih baik dari mereka. Dia berzikir di majelis misalnya, membaca Quran atau mendengarkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan menyebutnya di perkumpulan yang lebih baik, yaitu dari kalangan para malaikat. Ini disebut al-jazaa'u min jinsil amal, balasan dari Allah sejenis dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa in taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, apabila dia mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a, apabila dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, apabila hamba itu datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang terbaik pada seorang hamba sesuai dengan kesungguhan dia dalam beramal. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, pendekatannya sejengkal, artinya amalannya sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala membalas sesuai dengan apa yang dia amalkan. Tapi balasan dari Allah itu pasti berlipat ganda, karena Allah tidak membalasnya sejengkal, tidak, tapi sehasta. Di antara hamba ada yang lebih bersemangat dalam beribadah, sehingga dia mendekatkan diri kepada Allah sehasta. Allah balas dengan yang lebih baik. Allah membalasnya sedepa. Dalam artian berlipat ganda balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, menunjukkan bahwa dia lebih cepat. Allah tetap membalas dengan jauh yang lebih baik lagi, dengan berlari. Dalam artian balasan dari Allah itu akan selalu berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas seorang hamba sesuai dengan kesungguhan dia dalam mendekatkan diri kepadanya. Wa an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam ini sudah terlalu banyak bagiku.
Fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bih. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku bisa berpegang dan komitmen dengannya. Sehingga menjadikan itu sebagai rutinitasku. Kabarkan kepadaku. Yani ada suatu amalan yang beliau bisa rutin mengamalkannya. Karena amalan syariat ini sudah terlalu banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisan kamu itu basah dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan di sisi Allah sama dengan 10 kebaikan yang semisalnya. Saya tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Menunjukkan keutamaan baca Al-Quran. Satu ayat yang kita baca itu sudah berapa huruf, luar biasa. Tentu dengan syarat jika kita membacanya dengan ikhlas dan menghadirkan hati kita dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu fi suffati. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sementara kami ketika itu berada di Suffah. Suffah itu adalah merupakan tempat bagian belakang Masjid Nabawi yang dahulu menjadi tempat tinggalnya orang-orang yang tidak memiliki rumah di kota Madinah. Ya, dan mereka berjumlah banyak, makanya mereka disebut Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Di antara mereka Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka ini ya adalah orang-orang yang siap menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal mereka di masjid, di bagian belakang Masjid Nabawi. Nah, kami ketika itu berada di Suffah, faqala, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyukum yuhibbu ayyaghduwa kulla yawmin ila Bathan atau ila al-Aqiq? Siapakah di antara kalian yang setiap hari ingin berangkat ke Bathan atau ke Al-Aqiq? Bathan ini sebuah lembah yang ada di daerah kota Madinah. Adapun Al-Aqiq ini juga satu daerah yang terletak kurang lebih 2 atau 3 mil dari kota Madinah. Siapakah di antara kalian yang senang berangkat di pagi hari setiap hari ke Bathan atau ke Al-Aqiq? Fayati minhu binaqataini kaumawaini. Lalu kemudian dia datang kembali dengan membawa 2 ekor onta betina kaumawaini. Kaumawaini bentuk musanna dari kauma yang artinya yang punuknya itu besar. Ya. Punuknya itu besar. Siapa di antara kalian yang senang setiap hari datang ke Bathan atau datang ke Aqiq, lalu dia kembali dalam keadaan dia sudah mendapatkan 2 ekor unta yang kaumawah, yang besar punuknya. Ini termasuk harta pilihannya bangsa Arab ketika itu. Unta yang besar punuknya. Siapa di antara kalian yang senang? Ya. Fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Tapi dengan syarat ketika dia mengambil unta tersebut tidak karena melakukan perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim. Mungkin dia datang ke sana curi punya orang, bukan ini yang dimaksud. Kembali bawa 2 ekor unta. Ya, dari mana? Ngambil punya orang, mencuri atau ghasab. Nah, dalam artian dia mengambilnya dengan cara yang halal dan itu menjadi hartanya. Tentu ini merupakan keutamaan. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami senang itu. Ya.
Kami senang. Nah, siapa di antara kalian yang ingin setiap hari dari Ma'had ini jalan ke Kelandasan kembali dalam keadaan dia sudah membawa mobil Avanza? Luar biasa, setiap hari bawa mobil Avanza tiap hari. 1 tahun 360 Avanza dia miliki. Nah, kira-kira seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Kami ingin itu wahai Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayalam. Lalu mengapa tidak salah seorang kalian itu datang ke masjid lalu kemudian dia menuntut ilmu? Atau yaqra ayataini min kitabillah azza wa jal, ataukah dia membaca 2 ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala? Khairun lahu min laqatain. Kalau dia membaca 2 ayat dari kitab Allah, itu lebih baik dari 2 ekor unta. Wa salatun, 3 ayat khairun lahu min salat, lebih baik dari 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba', 4 ayat yang dia baca lebih baik dari 4 ekor unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan sesuai dengan jumlah unta dia membaca 100 ayat, maka lebih baik dari 100 ekor unta. Nah, cuman yang jadi permasalahan tidak ada wujudnya. Kenapa? Karena ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang kuat imannya, kuat keyakinannya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau setiap hari diumumkan setiap hari, setiap sholat 5 waktu, orang yang datang ke masjid mengerjakan sholat 5 waktu, masing-masing pulang akan mendapatkan 1 kotak pizza misalnya. Waduh, penuh ini masjid sampai lapangan itu. Ya, luar biasa, 5 kali sholat. Nah, berarti bukan 3 kali sehari makan, 5 kali sehari makan. Ya, sudah nggak perlu kerja. Subhanallah, orang yang sholat jamaah, orang datang ke masjid jauh lebih baik dari makanan-makanan itu. Cuman permasalahannya, ya, tidak ada yang meyakini kecuali mereka yang benar-benar kuat keimanannya. Semakin kuat keimanan, maka semakin yakin dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat Abu Dawud, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi min Allah tirah. Barang siapa yang duduk di sebuah tempat dalam keadaan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka duduknya di tempat itu adalah kurang barokahnya. Wa man ittaja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi min Allah tirah. Barang siapa yang berbaring di sebuah tempat dalam keadaan dia tidak berzikir kepada Allah, melainkan apa yang dia lakukan akan berkurang barokahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tira. Tidaklah satu kaum mereka duduk di satu majlis dalam keadaan mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak bersolawat kepada nabi mereka, melainkan akan berkurang barokahnya. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Jika Allah menghendaki, Allah azab mereka, dan jika Allah menghendaki maka Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan dari kita bahwa tidak berzikirnya satu kaum itu bisa menjadi penyebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah taala fi. Tidaklah satu kaum mereka berdiri dari satu majlis dalam keadaan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah, melainkan mereka berdiri seperti bangkai keledai. Nah, dan itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan ini adalah hadis yang sahih. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita membuat majelis apa saja, kemudian kita lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai di sini pertemuan kita, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.